Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Berita Babalan. Hari ini hari Senin tanggal 27 Oktober 2024. Berita Babalan akan menginformasikan hasil pertandingan di kualifikasi Piala Asia U17 yang dilaksanakan di negara Kuwait sebagai tuan rumah. Indonesia masuk di grup G. Di pertandingan terakhir Indonesia menahan imbang 0-0 timnas Australia. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Apabila konten ini bermanfaat, bisa like sebanyak-banyaknya, bisa share dan berkomentar. Akhirnya timnas U17 berhasil menyusul timnas senior maupun timnas U20 yang sudah lolos ke Piala Asia. Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke Piala Asia setelah menahan imbang 0-0 timnas Australia. Di pertandingan pertama, Indonesia itu menang melawan tuan rumah di grup G itu. Indonesia menang dengan skor 1-0. Di pertandingan kedua, Indonesia menang 10-0 melawan Mariana Utara. Akan tetapi, hasil pertandingan melawan Mariana Utara itu tidak masuk hitungan ke runner-up terbaik. Dikarenakan ada itu yang di grupnya Malaysia, ada salah satu tim yang mengundurkan diri. Akhirnya peraturan AFC, tim yang terlemah yang di dasar klasemen itu tidak masuk hitungan ke runner-up terbaik. Dan di pertandingan ketiga Indonesia menahan imbang dengan skor 0-0 timnas Australia. Di babak pertama, di starting line up, Indonesia menurunkan Dava sebagai penjaga gawang, 3 back tengah yaitu Baker, Panji, dan Al-Ghazani. 4 gelandang yaitu Daniel, Evandra, Nazriel, dan Fabio. Dan 3 lini depan yaitu Muhammad Goli, Mirza, Alberto. Indonesia menggunakan skema formasi 3-4-3. Seperti biasa di babak pertama Australia itu diunggulkan. Indonesia mengandalkan counter attack. Indonesia banyak menunggu di lini pertahanan Indonesia, dan ada beberapa peluang di babak pertama yaitu dari Goli yang tendangannya mampu ditepis. Selain itu ada beberapa peluang lagi. Ya, penyelesaian akhir masih kurang sempurna, dan Australia juga banyak menggembur pertahanan Indonesia. Indonesia banyak menunggu di lini pertahanan dan mengandalkan serangan balik. Ada salah satu pemain timnas Australia yang tendangannya itu membentur tiang gawang, tetapi juga belum masuk ke gawang Indonesia. Di babak pertama skor 0-0. Di babak kedua, babak kedua itu masih terlihat normal. Australia tetap mengurung timnas Indonesia, dan Indonesia juga mengandalkan serangan balik. Itulah strategi dari Coach Nova Arianto, yaitu menunggu di lini pertahanan dan melaksanakan atau melakukan serangan balik bila Indonesia mendapatkan bola. Tetapi setelah di menit ke-70 sampai selesai, itu pertandingannya sangat monoton, karena di pertandingan lain itu Qatar kalah dengan skor 3-0 kalau nggak salah melawan Jepang, sehingga sebelum pertandingan Indonesia melawan Australia, Indonesia itu hanya cukup hasil imbang saja itu bisa lolos ke babak Piala Asia di tahun depan. Dan di menit ke-70 sampai akhir itu bolanya paling banyak dipegang oleh timnas Australia, akan tetapi hanya memainkan bola-bola saja, tidak berani menyerang ke lini pertahanan Indonesia, karena Indonesia menerapkan strategi pertahanan grendel atau menunggu serangan datang dan melakukan serangan balik cepat. Akan tetapi timnas Australia sampai akhir tidak melakukan hal serangan. Begitu juga dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia hanya menunggu dan mengandalkan serangan balik. Kalau dilihat dari hasil pertandingan atau permainannya timnas Indonesia di menit 70 sampai akhir babak kedua, sebenarnya itu hal yang normal kalau menurut saya ya, tapi kalau bagi teman-teman
ingin mengutarakan komentarnya atau pendapatnya bisa langsung saja ke kolom komentar. Karena peraturan AFC itu di pertandingan tersebut, di pertandingan terakhir itu antara timnas Indonesia atau timnas pertandingan lain di Jepang melawan Qatar itu jamnya tidak bersamaan, mengingat Indonesia sebelum pertandingan melawan timnas Australia itu di runner up terbaik Indonesia menempati di peringkat ke-7. Di peringkat pertama Cina, di peringkat kedua Vietnam, ketiga Oman, keempat Irak, dan kelima Qatar. Indonesia menempati di peringkat ke-7 di bawah India dengan poin 3. Jadi peringkat ketiga sampai ke-8 itu poinnya sama, cuma beda selisih gol saja. Dan di pertengahan babak kedua, timnas Qatar yang melaksanakan pertandingan melawan Jepang itu sudah selesai dan timnas Qatar itu kalah dengan skor 3-0, sehingga di sisa babak kedua sekitar menit ke-70 sampai selesai pertandingan, Australia itu juga menginginkan hasil imbang, sehingga pertandingan atau permainan tersebut di menit tersebut itu monoton. Australia tidak berani menyerang ke lini pertahanan Indonesia maksud saya, dan Indonesia cuma menunggu serangan dari timnas Australia. Sehingga setelah pertandingan tersebut itu Indonesia menempati di peringkat ketiga terbaik. Di peringkat pertama yaitu Cina, di peringkat kedua Vietnam, di peringkat ketiga Indonesia. Cina, Vietnam, Indonesia mengunggulkan poin 4 poin. Di peringkat keempat yaitu Oman, di peringkat kelima yaitu Irak dengan 3 poin masing-masing. Qatar di peringkat keenam dengan 3 poin, tetapi kalah produktivitas gol melawan timnas Irak. Jadi kalau menurut saya itu sah-sah saja, karena pada tahun 2022, kalau salah mau dikoreksi, timnas Indonesia juga dirugikan dengan sistem dari AFC ini, soal pertandingan yang tidak bersamaan, di mana waktu itu timnas Vietnam dan timnas Thailand di tahun 2002 itu bermain ya cuma seperti timnas Indonesia melawan Australia, oper-oper bola itu, sehingga pada waktu itu kedua tim cuma menghasilkan imbang dan Indonesia tidak lolos pada waktu itu. Akan tapi di sini Indonesia juga memanfaatkan celah dari aturan AFC. Indonesia bermain seperti pada waktu itu Thailand melawan timnas Vietnam. Itu bukan salahnya Coach Nova Arianto dan pemainnya, tetapi itu salahnya yang bikin aturan di pertandingan krusial di AFC di kualifikasi Piala Asia, yang dimana yang seharusnya pertandingan krusial itu seharusnya itu dilaksanakan di jam bersama atau bebarengan, biar tidak ada main mata di beberapa tim yang belum lolos. Itulah pendapat saya. Apabila teman-teman mau berpendapat, silakan berpendapat di kolom komentar. Selamat buat timnas U17 yang sudah melaju ke Piala Asia U17. Sekian informasi dari channel Berita Babelan. Kritik dan saran langsung saja ke kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.